Seperti biasa, di beberapa minggu ini kami berjanji setiap di rata-rata pukul 10, antara pukul 10 kami mencoba live khusus untuk refleksi renungan di gereja. Kenapa kami punya alasan untuk membuat konten-konten seperti ini? Mengingat memang banyak perubahan yang terjadi kita alami. Kami sendiri punya pengalaman 9 tahun menulis renungan di warta gereja, khususnya HKBP, 4 tahun di HKBP Rawalumbu, 3 tahun di HKBP Pondok Timur Indah, dan 2 tahun di HKBP Bojong Menteng. Sepertinya kita tidak bisa menafikan memang digital, visual ini penting untuk hadir, terus dipakai untuk kemanfaatan. Maka kami mencoba berpikir barangkali cara mengganti ruang atau media untuk menyampaikan renungan-renungan yang kami tulis aktif dulu, kami refleksi dari tema-tema khotbah di mimbar HKBP. Kali ini temanya atau alas perenungan di mimbar HKBP Mazmur 116 tepatnya, 116. Saya mau menyampaikan satu hal tentang Mazmur 116. Sebelum kita mengambil manfaat dari refleksi tentang Mazmur 116, kita mengerti dulu siapa penulis dari Mazmur 116 ini. Karena sesungguhnya ada 7 penulis Mazmur. Kitab Mazmur itu ditulis paling tidak ada 7 orang. Jadi memang penulis utamanya adalah Raja Daud. Tapi jangan lupa di situ ada penulisnya juga Salomo, anaknya, lalu Musa, Asaf, Heman, dan anak-anak Korah. Adakah tulisan Musa di situ? Iya. Misalnya di Mazmur 92 ayat 12. Itu begini bunyinya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Itu benar-benar tulisan goresan dari pemazmur ya Musa. Memang Mazmur itu ditujukan mengucap syukur, memuji Tuhan. Karena itu di awal-awal dulu membaca kitab Mazmur ini harus didendangkan, dinyanyikan. Maka Mazmur 116 itu rasa syukur menghadapi maut. Kenapa Raja Daud membuat tema di 116 itu tentang rasa syukur lepas atau terlalukan dari maut? Karena memang sebagai raja dia sering sekali terancam, diburu, dicari-cari untuk dibunuh. Heran ya, sebagai raja yang dulu kita tahu dia adalah penggembala domba, singa dia lawan, dia gembala yang baik, lalu kemudian dengan perjalanannya dia diperkenankan Tuhan melawan Goliat. Goliat dia kalahkan, dan itulah yang membuat dia menjadi ujian sebagai raja kedua, menggantikan mertuanya. Raja Daud kemudian memang manusia yang jatuh pada dosa. Lagi-lagi tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi kelebihan dari Raja Daud, dia adalah orang yang sadar dia berdosa dan minta ampun, minta pemulihan. Dan itu sebabnya kemudian Mazmur menulis
Bahkan kitab suci menjelaskan bahwa dia adalah mata biji Tuhan. Raja Daud itu orang yang berdosa, raja yang menyadari dosanya, dan itu sebabnya dia selalu minta ampun, minta pengampunan dosa. Di Mazmur itu terlihat kentara bagaimana dia minta ampun pada Tuhan. Kemudian soal pengalaman dia dikejar. Dia memang sebagai raja kerap kali termasuk anaknya mencari dia untuk dibunuh. Inilah kehidupan seorang raja yang ya Tuhan izinkan dia mengalami itu karena lagi-lagi karena dia melakukan satu hal yang salah, dan kesalahannya itu harus dia tanggung. Dia harus dikejar-kejar. Maka refleksinya untuk kita hari ini tentang Mazmur 116 itu bagaimana kita menghadapi maut. Saya sendiri tentu bukan untuk testimoni itu sebenarnya, tapi paling tidak ini refleksi karena pengalaman hidup. Saya juga punya pengalaman-pengalaman, ya sejak kecil saya pernah tenggelam, tidak ada yang melihat saya, dan tiba-tiba entah kenapa saya bisa sampai di pinggir dan bisa selamat. Waktu itu saya berenang di umur mungkin 5 tahun atau 6 tahun, belum bisa berenang, tapi nimbrung ke satu kolam besar di kampung kami. Tiba-tiba saya sadar saya belum bisa berenang dan tenggelam. Dan puji Tuhan saya selamat. Satu waktu juga pengalaman saya waktu remaja, adik saya dulu namanya Leli Borul Menggal tapi sudah meninggal. Dia pernah jatuh ke dalam sumur dan tiba-tiba saya tersadar saya lagi memanjat apa namanya alpukat waktu itu, dan dari alpukat itu saya meloncat dan masuk ke sumur itu, dan saya juga tenggelam bersama adik saya waktu itu. Saya kemudian dengan ngos-ngosan bisa selamat dan berteriak minta diselamatkan oleh orang tua dan kami selamat. Beberapa hari yang lalu saya masih mengalami pengalaman itu. Saya melewati satu jalan di Wibawa Mukti. Ini pengalaman benar-benar yang saya juga merasa ini penyelamatan Tuhan untuk nyawa saya. Tiba-tiba saya berjalan, di sebelah saya persis truk membawa muatan besar kejungkel terbalik. Kalau saya tidak cepat menggasnya, saya akan kena. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya bayangkan saya akan parah terluka. Sebenarnya ini refleksi masing-masing kita. Pasti masing-masing kita punya pergumulan bagaimana kita dilalukan oleh Tuhan dari maut. Memang kalau memang belum waktunya, kalau Tuhan tidak izinkan, memang tidak akan terjadi. Tapi bukan berarti kita akan memancing-mancing atau mencoba-coba agar kita punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Bukan. Raja Daud sebagai pemazmur di Mazmur 116 mengajak agar kita bersyukur bahwa semua jalan hidup kita ini, sulit pun, pengalaman-pengalaman perih pun, ruwet pun, itu adalah pengalaman yang harus disyukuri, yang harus dijalani, dan bahwa kehidupan kita itu bukan karena kegagahan kita, karena kebisaan kita, tapi semata-mata karena kasih Tuhan. Itu paling tidak refleksi yang saya dapatkan. Bagaimana kita membaca Mazmur 116, bagaimana Raja Daud berseru bahwa dia tertolong, dia diselamatkan, berkali-kali diburu oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia, tapi selalu dia selamat. Inilah pengalaman dan rasa syukur yang harus kita juga petik. Barangkali selama ini kurang peka atau kurang kita pedulikan apa yang kita alami, tapi paling tidak pengalaman-pengalaman ini
bisa terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Kalaupun tidak ada, tapi itu juga harus rasa syukur yang harus kita sampaikan pada Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi ini, pemilik kehidupan kita ini, bahwa Dia berkenan untuk kita masih hidup hari ini bukan karena kehebatan kita, semata-mata karena kasih karunia-Nya. Saya kira itu saja pendek refleksi yang kami sampaikan, tapi berharap bermanfaat. Refleksi ini sesungguhnya untuk kami sampaikan untuk diri kami, tapi paling tidak kami terbetik, di hati kami terbetik ingin berbagi, siapa tahu refleksi seperti ini karena pengalaman kami 9 tahun menulis renungan di Warta dipindahkan pada channel YouTube seperti ini, barangkali bermanfaat. Terima kasih sahabat Suara Tapian. Kita berjumpa di minggu depan di jam yang sama. Tuhan memberkati. Shalom.